ketika tentara Romawi menyerbu Yerusalem, menghancurkan bait Allah, dan menawan banyak penduduknya. Peristiwa yang kedua, parusia Kristus pada waktu yang akan datang. Jadi kalau kita baca teks ini, kedua hal itu dilihat bersama-sama oleh Yesus. Sepertinya itu satu peristiwa juga, tetapi dengan dua dimensi. Dimensi yang berkaitan dengan peristiwa pertama sudah terjadi, dan dimensi yang kedua masih kita nantikan pada waktu yang akan datang. Beberapa tanda di sini hanya diberikan 1-2. Pertama, Injil akan diberitakan ke seluruh bangsa. Dikatakan sesudah itu baru tiba kesudahannya. Kemudian ada banyak nabi palsu, Mesias palsu, yang juga akan menyesatkan banyak orang. Kemudian gejala-gejala alam, ada berita tentang perang, gempa bumi, dan penderitaan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ucapan ini dalam Lukas 21 di ayat yang ke-11, di situ dikatakan, Yesus sendiri katakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, yang menarik untuk kita adalah istilah penyakit sampar yang disebutkan Yesus di situ. Yaitu penyakit yang menular dengan cepat, yang bisa membawa korban yang besar di antara umat manusia. Nah, ini yang menarik dan ini yang membuat banyak orang pada masa pandemi ini mengaitkannya dengan tanda-tanda zaman. Karena ada istilah penyakit sampar, pestilence dalam bahasa Inggris, yang juga ada dalam Perjanjian Lama. Jadi apakah memang nubuat atau pernyataan Yesus ini bisa atau boleh kita kaitkan dengan pandemi coronavirus yang juga begitu menular dan membawa banyak korban. Nah, itu yang kita lihat dalam Lukas 21 ayat 11. Tapi nanti kita lanjutkan dulu, baru kita lihat bagaimana kita harus memahami. Pengajaran Paulus yang berikut, tentu Paulus banyak juga berbicara tentang apa yang disebut zaman akhir, dan bagi Paulus, zaman akhir itu telah tiba. Jadi kita hidup dalam zaman yang akhir. Itu berarti tanda-tanda zaman akhir telah kita alami sejak gereja berdiri pada abad pertama. Kemudian Paulus juga dalam beberapa surat menyinggung beberapa tanda yang menyangkut akhir zaman atau menyangkut kedatangan Kristus. Di antaranya menurut 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya, akan ada perilaku moral di antara manusia yang merosot. Jadi perilaku, tindakan, perbuatan manusia yang menunjukkan kebobrokan moral, kemunduran moral yang sangat besar. Dikatakan itu akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kemudian salah satu tanda lagi yang menonjol itu dalam 2 Tesalonika 2, Paulus katakan sebelum Kristus datang harus muncul lebih dahulu apa yang dia sebut manusia durhaka. Jadi seorang tokoh, seorang pribadi, tapi diberi julukan manusia durhaka yang akan meninggikan dirinya dan akan melawan Kristus secara terang-terangan. Paulus tidak bicara tentang masalah penderitaan sampar seperti yang Yesus katakan, tapi inilah beberapa tanda yang juga disinggung oleh Paulus. Nah, bagi Paulus, setiap orang percaya harus melihat betapa dekatnya apa yang disebut hari itu, H besar atau hari Tuhan. Nah, itu sebabnya seluruh nasihat Paulus selalu ditekankan berdasarkan makin mendekatnya hari itu. Yaitu hari Tuhan, hari penghakiman, kedatangan Kristus kembali. Itulah intisari dari pengajaran Paulus. Banyak yang saya tidak masukkan di sini, tapi saya kira kita tahu ada banyak hal yang juga disinggung Paulus tentang hari-hari terakhir. Nah, kemudian kita lewati beberapa surat, kita datang ke kitab Wahyu. Tentu kitab yang sangat menarik, yang biasa juga disebut kitab apokaliptik,
karena berisi banyak penglihatan dan lambang-lambang yang bagi para penafsir pun sulit sewaktu-waktu untuk ditafsirkan. Tapi biasanya kita melihat kitab Wahyu itu berbicara baik tentang peristiwa abad pertama ketika ditulis, ketika jemaat-jemaat Kristen banyak menderita di bawah pemerintahan Romawi pada waktu itu, sudah digenapi pada waktu itu. Kemudian apa yang nanti baru terjadi menjelang parusia Kristus. Nah, ini juga sama dengan khotbah Yesus yang tadi. Kadang-kadang para penafsir bahkan kita pun sulit untuk bisa memisahkan mana yang sudah digenapi pada abad pertama, mana yang masih kita akan nantikan pada kedatangan yang kedua. Dalam penafsiran kitab Wahyu itu biasanya ada beberapa pendekatan yang berbeda, tapi tidak ada waktu kita menyinggungnya di sini. Yang jelas bahwa kitab Wahyu ini berbicara tentang dua masa itu, abad pertama dan juga masa yang akan datang. Nah, di sini saya mengutip salah satu ayat yang juga sering dikutip oleh mereka yang mengaitkan dengan pandemi coronavirus sekarang. Itu Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Jadi penyakit sampar yang tadi kita temukan dalam Lukas 21, istilah yang sama kita temukan dalam Wahyu 6 ayat 8. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksudkan oleh penglihatan Yohanes ini? Terhadap siapa? Kepada siapa itu digenapi? Pada masa yang mana dalam sejarah? Ini juga banyak penafsirannya. Nah, biasanya kita melihat sebagaimana di atas dikatakan bahwa apa yang terjadi di antara kedatangan yang pertama dengan kedatangan yang kedua yang disebut zaman akhir. Nah, disitulah kita melihat bagaimana penglihatan Yohanes tadi dapat digenapi. Walaupun tidak harus secara harafiah seperti yang tertulis. Tetapi tetap itu adalah satu malapetaka yang besar. Siapa yang mendatangkannya, memang di situ disebut maut dan kerajaan maut. Tapi di atasnya ada Allah yang berkuasa. Nah, yang berdaulat. Jadi Allah yang berdaulat, dia dapat memakai apa yang terjadi di bumi, termasuk maut, kematian, dan kerajaan maut untuk mendatangkan hukuman. Nah, hukuman dalam kitab Wahyu itu biasanya dikaitkan dengan orang-orang yang memberontak kepada Kristus. Mereka yang membunuh para pengikut Kristus. Pada saat yang sama, setiap kali ada hukuman, orang-orang percaya itu dilindungi dan akan diuji melalui hukuman itu. Nah, ini juga kadang-kadang kita sulit membedakan pada masa sekarang dengan adanya pandemi. Makanya banyak yang bertanya, apakah ini hukuman langsung dari Allah kepada kita, para manusia? Nah, jadi kalau kita melihat kitab Wahyu, Allah mendatangkan malapetaka sebagai hukuman pada umumnya kepada mereka yang memberontak kepada Allah, yang membenci para pengikut Kristus dan tentu membenci Kristus. Sedangkan orang-orang percaya akan melewati itu tapi sebagai ujian di mana mereka akan bertekun sampai pada akhirnya. Jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam Wahyu 6 ini pun agak sulit kita langsung hubungkan dengan pandemi coronavirus sekarang. Tentu pandemi coronavirus yang ada sekarang di seluruh dunia ini tidak lepas juga dari kedaulatan Allah yang bekerja di antara manusia. Cuma agak berbahaya kalau kita mulai
menarik kesimpulan-kesimpulan bahwa ini sudah pasti hukuman Allah, ini sudah pasti tanda akhir zaman, berarti waktunya sudah dekat. Nah, saya kira kita harus berhati-hati dalam hal mengambil kesimpulan-kesimpulan. Nah, sama juga dengan kalau kita baca dalam Wahyu 16, penglihatan tentang 7 malapetaka yang didatangkan oleh Allah ke atas bumi, itu juga semua menyangkut malapetaka-malapetaka bencana yang ditimpakan kepada manusia. Dan pada akhirnya kita akan melihat puncak penggenapan rencana Allah bagi manusia. Nah, itu nanti kita lihat di Wahyu 17, 18, 19, 20, dan tentunya pasal 21, 22, langit baru dan bumi baru, di mana segala yang lama telah berakhir, akan berakhir. Jadi Bapak Ibu, khusus mengenai kitab Wahyu ini, tentu kita mengambil jalan pendekatan yang berhati-hati. Kita melihat itu dalam dua konteks tadi, abad pertama dan sepanjang sejarah sampai kepada kedatangan Tuhan, tapi kita tidak boleh kemudian mengambil kesimpulan langsung, lalu menghubungkan dengan satu peristiwa tertentu, walaupun itu menarik perhatian orang. Nah, itu Bapak Ibu yang saya kira bisa saya tambahkan untuk kitab Wahyu. Nah, sekarang pertanyaan yang utama bagi kita, apakah pandemi coronavirus dapat disebut tanda akhir zaman? Nah, pertama-tama kita harus melihat bahwa sudah pernah terjadi beberapa pandemi atau wabah yang besar yang berisi sakit penyakit yang menular dalam sejarah manusia. Nah, kemudian membuat orang-orang menghubungkannya lagi dengan tanda akhir zaman. Dua di antaranya bisa disebutkan di sini. Apa yang biasa disebut Black Death. Satu pandemi besar pada pertengahan abad ke-14 di Eropa, dengan hampir separuh penduduk Eropa menjadi korban. Bayangkan, separuh penduduk Eropa menjadi korban. Tentu banyak orang Kristen, mereka yang juga mempelajari Alkitab, ingin tahu apakah memang itu tanda akhir zaman di mana tidak lama lagi Kristus akan datang. Kemudian, pada abad ke-20, abad yang lalu, kita semua mendengar itu, tahu itu juga, apa yang disebut Spanish flu, pada awal abad ke-20, segera setelah Perang Dunia Pertama, dengan sedikitnya 50 juta korban. Ini juga pandemi yang luar biasa. Sama juga, banyak orang Kristen ingin bertanya apa memang itu tanda bahwa parusia kedatangan Kristus itu segera akan tiba. Nah, kita memasuki sekarang abad ke-21. Sehingga dengan adanya pandemi coronavirus, pertanyaan yang sama itu yang muncul sekarang. Apakah pandemi ini, coronavirus ini juga bisa disebut salah satu tanda akhir zaman? Nah, kita akan keliru kalau berbagai pandemi itu tersebut dikaitkan langsung dengan tanda akhir zaman. Nah, kata langsung di sini penting. Tentu setiap peristiwa besar, termasuk malapetaka, Allah dapat menggunakannya untuk menyadarkan manusia. Dan saya yakin Tuhan dapat memakai pandemi coronavirus juga. Pertanyaannya, sejauh mana manusia menyadari itu? Mungkin ada yang berkeras hati, ada yang mungkin mulai mencari Allah, dan seterusnya. Jadi tetap Tuhan tidak melepas tangan dari peristiwa-peristiwa besar, tetapi mengaitkan langsung. Nah, ini yang bagi kita saya kira perlu waspada, bahwa inilah tanda akhir zaman. Karena kalau kita sudah mengatakan ini tanda akhir zaman, seperti yang dikatakan di kitab Wahyu tadi, tinggal hitunglah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, mungkin ya
Tuhan akan datang kembali. Nah, saya kira itu sudah menyimpang dari apa yang seharusnya kita pahami dari pernyataan-pernyataan dalam Alkitab. Nah, untuk memahami juga tentang hal ini, kita melihat bahwa satu bencana atau malapetaka musibah, termasuk pandemi coronavirus, dapat terjadi di bumi yang telah rusak. Tentu akibat dosa Adam pada mulanya. Kita baca itu di Kejadian pasal 3. Jadi bumi termasuk segala sesuatu dalam alam semesta ikut mengalami menerima akibat dosa manusia yang pertama. Nah, itu sebabnya dalam perjanjian lama sewaktu-waktu Allah mendatangkan apa yang disebut tadi penyakit sampar yang menular dengan cepat, yang memakan banyak korban, sebagai bentuk hukuman. Baik terhadap umatnya Israel, misalnya 2 Samuel 24, ketika Daud pada waktu itu, dan juga bangsa lain, misalnya Mesir, di Keluaran 7-12. Dan di dalam pemberitaan nabi-nabi juga, kita banyak bertemu dengan cara Allah bekerja melalui penyakit sampar atau wabah penyakit yang didatangkan. Nah, sekarang Allah dapat memakai bencana atau musibah berdasarkan hukum sebab akibat dalam alam yang normal. Artinya, apa yang terjadi sebagai bencana itu mungkin akibat alam yang ada pada masa tertentu. Misalnya banjir yang besar, itu akibat banyak hujan turun pada satu waktu, banjir besar. Nah, itu satu contoh. Itu artinya hukum sebab akibat. Karena hujan turun terus-menerus, banjir datang, longsor datang, dan seterusnya. Jadi Allah dapat memakai bencana atau musibah seperti itu, tetapi juga dia dapat mendatangkan bencana musibah secara supranatural, artinya dia langsung mendatangkannya dengan tujuan menjalankan kehendak. Karena dia yang berkuasa atas alam ini. Nah, bagaimana dengan pandemi coronavirus? Pertama-tama kita harus melihat itu bagian dari apa yang kita memang cepat atau lambat alami di dalam dunia atau bumi yang telah rusak oleh dosa. Jadi, sekali lagi pernyataan ini penting. Seluruh penderitaan kita, sakit penyakit, termasuk kematian, bencana, itu karena dosa Adam, manusia pertama. Karena itu apa yang kita alami sekarang, itu bagian dari akibat yang diterima oleh bumi ini. Sebagaimana Paulus juga katakan dalam Roma 8 ayat 21 bahwa segala makhluk takluk kepada kesia-siaan. Tetapi tidak selalu setiap malapetaka atau musibah termasuk pandemi ini harus dikaitkan langsung dengan hukuman Allah atau dengan tanda akhir zaman. Jadi sekali lagi kata langsung itu yang ingin saya tekankan di sini. Melainkan sebagai akibat dari keadaan bumi yang telah rusak atau yang disebut Paulus takluk kepada kesia-siaan. Itu Roma 8 ayat 21. Nah, sekarang kita tiba pada kesimpulan, nanti akan ada tanya jawab berikutnya. Yang pertama, yang terpenting bukan apakah pandemi coronavirus adalah tanda akhir zaman, karena banyak orang bertanya demikian. Makanya saya katakan yang terpenting bukan apakah pandemi itu adalah tanda akhir zaman, dan memang bukan tanda akhir zaman secara langsung, melainkan pelajaran apa yang dapat kita ambil. Entah bagi pribadi kita, orang percaya, atau bagi gereja. Nah, di sini kita melihat sesuatu yang penting, yang Tuhan mau katakan kepada kita dari pandemi ini. Itu yang dibilang pelajaran apa yang dapat kita ambil. Mungkin yang pertama, kerapuhan kita sebagai manusia yang fana. Ini tidak memandang bulu, semua orang mengalaminya. Entah dia
percaya, tidak percaya, kaum awam biasa, hamba Tuhan, siapa saja. Dan yang kedua mungkin supaya kita menaruh pengharapan kita bukan pada apa yang ada di bumi, tapi pada apa yang Tuhan sediakan bagi kita yang kekal adanya. Termasuk tubuh kita yang sedang menuju kematian, yang takluk kepada kematian. Kita memandang kepada apa yang kekal, yang akan diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya, yaitu tubuh kebangkitan. Kemudian walaupun pandemi coronavirus ini tidak dapat disebut sebagai tanda akhir zaman secara langsung tadi, tetapi nah ini penting, setiap hari yang kita lewati membawa kita lebih dekat. Nah, ini yang penting. Membawa kita lebih dekat pada penggenapan akhir rencana Allah. Jadi kalau kita kembali 2000 tahun yang lalu, ini berlaku bagi setiap generasi. Pada masa Perjanjian Baru, pada abad kedua, ketiga, pada masa pandemi-pandemi yang besar sebelumnya, sampai kepada masa pandemi ini. Dengan kata lain, kita tidak mengaitkan ini sebagai tanda akhir zaman, tapi kita dapat menggunakan ini sebagai tanda. Nah, beda. Tanda bahwa kita makin dekat dengan penggenapan akhir rencana Allah yang akan diwujudkan melalui kedatangan Kristus yang kedua, parusia Kristus. Dengan kesadaran itu, kita sebagai orang percaya dan gereja didorong untuk hidup berkenan kepada Allah. Itu yang Paulus katakan di Roma 13 ayat 10. Mengingat makin dekatnya hari itu, Paulus katakan, kita tahu bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang percaya. Nah, ini punya kaitan langsung saya kira dengan keadaan kita sekarang. Justru di saat pandemi ini di mana semua orang memikirkan Tuhan. Kita orang percaya pun tiap hari mungkin kita memikirkan ini. Kapan ya pandemi ini berakhir? Sebelum itu berakhir kita semua berada dalam bahaya. Waspada selalu, ya. Tapi di tengah itu di mana kerapuhan kita, ketidakmampuan kita alami, kita tahu bahwa kita makin dekat dengan penggenapan akhir. Itu sebabnya kita harus hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Itu yang Paulus katakan dalam Roma 13. Dan yang ketiga, penggenapan dari tanda-tanda akhir zaman yang tadi kita lihat dalam pengajaran Yesus, Paulus, kitab Wahyu atau yang lainnya, harus dilihat dalam konteks yang lebih besar. Yaitu konteks abad pertama, tadi sudah dikatakan, sudah digenapi. Lalu sepanjang sejarah itu dari masa ke masa sampai nanti parusia Kristus. Di mana kita dapat katakan sudah dan akan digenapi. Jadi yang penting bagi kita bukan peristiwa-peristiwa yang tersendiri yang kita alami, tapi bagaimana konteks keseluruhannya antara kedatangan yang pertama dan yang kedua. Karena sebagaimana tadi kita lihat pada awalnya, kita semua sekarang berada dalam apa yang disebut zaman akhir. Nah, saya kira itu yang penting, teman-teman, kalau kita mau melihat apa yang bisa kita kaitkan pandemi coronavirus ini dengan apa yang kita sebut tanda-tanda akhir zaman. Nah, sebagai penutup di sini saya mengutip kata-kata Martin Luther pada waktu pandemi atau wabah yang besar pada waktu itu, walaupun ciri-ciri pandemi wabah itu dan penanganannya berbeda tentu sekarang ya. Kalau sekarang jaga jarak ya, tidak boleh dekat-dekat walaupun kita mau menolong orang yang terinfeksi kan, karena bahaya kita sendiri terinfeksi. Nah, jadi ada perbedaan dalam cara penanganan satu pandemi.
Nah, tapi Martin Luther katakan, saya akan memohon belas kasihan Allah untuk melindungi kami. Kemudian saya akan mengasapi artinya berusaha meringankan atau meminimalkan wabah itu, membantu membersihkan udara, memberikan obat-obatan, dan juga meminumnya. Saya akan menghindari tempat-tempat dan orang-orang di mana kehadiran saya tidak diperlukan. Mungkin kalau kita terapkan sekarang, jangan keluar kalau bukan yang perlu sekali. Seringkali dengarnya begitu ya. Agar tidak terkontaminasi, dan dengan demikian dapat menimbulkan dan mencemari orang lain, menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, jika Allah ingin mengambil saya, kata Martin Luther, dia pasti akan menemukan saya. Dan saya telah melakukan apa yang ia harapkan dari saya. Tentu apa yang dia harapkan, bahwa saya berserah, kalau kita sekarang katakan, berserah, taat, menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan. Sehingga saya tidak bertanggung jawab atas kematian saya sendiri, atau kematian orang lain. Kita juga bisa katakan demikian. Kita bisa melihat teman-teman, rekan-rekan kita yang mungkin sekarang terinfeksi, ya, mereka juga berada dalam keadaan yang sama. Tapi bagaimana dengan kita? Jika Allah ingin mengambil kita, dia pasti akan menemukan kita. Mungkin kita dalam keadaan sehat, tapi kita terpapar, lalu kita menerima akibatnya. Nah, mengapa ini penting bagi kita? Karena banyak orang yang tadi saya katakan mungkin lebih menghabiskan waktu untuk mencari tahu tadi, apakah ini tanda akhir zaman. Padahal yang dikatakan ini yang paling penting bagi kita. Apa yang harus kita buat di tengah pandemi? Tanggung jawab saya apa? Sikap saya harus bagaimana? Dan bagaimana saya berserah pada apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Itu yang bagi saya harus menjadi prioritas kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman mungkin punya pendapat yang mungkin berbeda atau saling melengkapi, tapi bagi saya ini sesuatu yang penting yang perlu kita hayati di tengah-tengah situasi kita sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Manuel yang telah memaparkan materi yang sungguh sangat memberkati kita semua ya, secara khusus di tengah-tengah masa pandemik virus corona ini. Baik, sebelum kita masuk di dalam sesi tanya jawab, panitia telah memberikan sebuah survei atau polling. Kita akan bersama-sama mengisi sebuah survei atau polling yang akan masuk langsung dalam aplikasi Zoom kita. Silakan Bapak Ibu mengisi karena itu sangat berarti dan sangat berharga untuk pelayanan atau seminar selanjutnya. Ada waktu 5 menit untuk kita mengisi polling atau survei tentang seminar ini. Dipersilakan. Nggak muncul, Pak. Hilang. Oke, baik. Sebentar. Ya, sekarang sudah muncul ya. Ya, muncul. Oke, baik.
Baik, Bapak Ibu yang sudah isi polling boleh memberikan pertanyaan via grup chat dulu ya, karena yang lain masih mengisi polling, jadi bisa memberikan dulu pertanyaan via grup chat. Jadi yang pertanyaan langsung belum dibuka ya. Yang via grup chat silakan boleh menanyakan ke grup chat, itu akan langsung ke host. Masih ada 3 menit untuk kita mengisi polling. Rasanya sudah, Pak Gerald, sudah pada mengisi ini, sudah berhenti bergerak. Oke, baik. Saya end polling. Baik, polling kita telah selesai. Kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via chat. Dan nanti ketika saya persilakan untuk kita boleh raise hand, nanti bagi mereka yang ingin menanyakan secara langsung. Dan jangan lupa ketika bertanya, mikrofonnya di-unmute, dan ketika selesai bertanya, di-mute kembali. Baik, kepada Bapak Pendeta John, ini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi kita. Dari chat yang masuk, pertanyaan lewat chat yang masuk, ada pertanyaan, Pak John. Bagaimana tanggapan Pak John dengan pandangan dari N.T. Wright, ya, Nicholas Tom Wright, tentang menghadirkan eko surga di dunia berdasarkan Wahyu 21. Ini kalau nggak salah Wahyu 21 nih langit baru, bumi baru. Yang kemudian dilanjutkan oleh banyak teologi reform tentang surga ternyata ada di dunia. Dan kita sebagai orang percaya dipakai Allah untuk mengubah dunia. Apakah cukup jelas pertanyaannya, Pak John? Baik. Terima kasih. Langsung jawab ya. Ya, silakan, Pak. Ya, mungkin apa yang dikatakan N.T. Wright itu berkaitan dengan bagaimana kita orang percaya, walaupun dalam dunia yang rusak, dalam bumi yang sekarang ini, menghadirkan, artinya apa yang nanti kita sendiri alami di surga. Walaupun itu belum menjadi kenyataan, tapi kita sekarang hadir di bumi. Di mana kita dimanapun berada dapat menghadirkan tanda-tanda surga itu. Itu sama dengan mungkin apa yang kita dengar menghadirkan tanda-tanda kerajaan.
Nah, tapi memang ada satu hal penting yang harus dipahami. Bagaimanapun kita berusaha menghadirkan tanda-tanda surga itu tidak akan bisa mengganti apa yang nanti baru dialami pada kedatangan yang kedua. Nah, ini juga menjadi kesalahan banyak pihak dalam kalangan Kristen. Jadi mereka berusaha tentu memperbaiki dunia, bumi dengan berbagai hal tentang kesehatan, ekonomi, keadilan, macam-macam. Tapi hanya di situ saja. Jadi ketika itu terjadi berarti itu sudah mewujudkan apa yang kita harapkan nanti. Padahal bukan demikian. Nah, jadi kita menghadirkan tetap tanggung jawab kita, apalagi di pandemi ini, tetapi tidak akan bisa mengganti apa yang nanti Tuhan adakan pada waktu yang akan datang. Nah, sama dengan juga tubuh kita kan. Mungkin kita bisa sembuh, mungkin kita diberi waktu hidup lagi karena usaha kita, tetapi pada saatnya tidak mungkin itu berlangsung untuk seterusnya. Kita berhadapan dengan kematian. Nah, nanti pada waktu yang akan datang baru kematian itu tidak akan menguasai kita. Mungkin itu Pak Gerard atau ada yang belum terjawab? Saya mungkin persilakan kepada Pak Palguno, boleh menanyakan secara langsung. Oh, malam Pak John. Ya, malam. Ya, Pak John, saya bertanya ini berkaitan dengan beberapa pandangan yang sekarang ini menurut saya muncul itu berkaitan dengan surga yang ada di bumi ini. Maksudnya adalah bukan surga yang di bumi seperti orang liberal katakan ya, tapi ini memang dari kaum reform gitu ya, yang menyampaikan bahwa dengan mengutip ayat Wahyu 21 tuh Pak John, yang kata baru itu bukan kata barunya bukan neos itu ya, tapi kainos yang itu loh Pak John. Lalu kemudian mereka berpandangan bahwa surga itu mungkin akan di bumi, dan sukacitanya ya apa yang akan dilakukan ya bukan menyanyi seperti yang dipikirkan, tapi sesuatu yang real, nyata. Lalu kemudian pandangannya memang lebih kepada kepada kitanya diminta untuk maka peran kita bersama-sama dengan Kristus menghadirkan eko-eko itu sampai nanti Kristus datang baru nanti diwujudkan. Ya, nah, seperti itu Pak John. Ya, kalau kita lihat di kitab Wahyu jelas dikatakan bahwa yang baru itu belum akan datang selama yang lama ini masih ada. Langit dan bumi maksudnya. Jadi yang lama harus berakhir tuntas, baru yang disebut langit bumi baru itu datang. Itu kita baca di Wahyu 21 kan. Aku menjadikan semuanya baru kan. Nah, cuma memang itu yang dipakai beberapa kalangan untuk slogan, sebagai semacam slogan untuk menerapkan tanda-tanda kerajaan itu di bumi. Nah, jadi makanya saya katakan tidak salah, tapi kita harus berhati-hati agar tidak kemudian menyimpang dari apa yang kita pahami dari kitab Wahyu, bahwa selama bumi yang lama ini ada, bagaimanapun kita berusaha, tidak sama atau tidak mungkin menggantikan apa yang disebut langit dan bumi baru, yang memang baru akan datang kalau yang lama ini berlalu dengan tuntas. Saya kira itu. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John untuk penjelasannya. Kita akan ke pertanyaan berikutnya ya. Sudah ada yang akan bertanya secara langsung, sudah mengantri. Di antrian pertama, dipersilakan kepada Pak Yulisman Gea. Mohon maaf, kalau saya belum tahu apakah Bapak atau Ibu. Silakan Pak Yulisman Gea, jikalau ingin bertanya secara langsung, diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih, saya Yulisman Gea dari Bandung. Saya ingin bertanya kepada Pak John. Sebelumnya saya terima kasih untuk materi hari ini. Materinya sangat baik. Yang saya bertanya adalah bagaimana pandangan Bapak
bagaimana pandangan Pak Yohanes mengenai situasi saat ini karena berkembangnya coronavirus, munculnya konflik atau perang di beberapa negara, misalkan Korea Selatan dengan Korea Utara, Amerika, Cina dengan India, munculnya rasisme, pengajaran palsu, dan lain-lain. Sepertinya tadi Bapak sudah membahas tanda-tanda ini dengan rujukan Matius 24. Bagaimana pandangan Bapak terhadap situasi saat ini? Karena dengan berkembangnya coronavirus, munculnya juga diiringi dengan perang, konflik dengan bangsa-bangsa. Dan tanda-tanda ini juga ada dibahas di dalam Matius 24. Bagaimana pandangan Bapak terhadap situasi saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Kalau kita melihat sejarah, apa yang kita alami sekarang, konflik antar bangsa, peperangan, atau bencana, termasuk gempa bumi yang juga disebut di Matius 24, itu terjadi sepanjang sejarah. Walaupun tidak setiap tahun atau secara terus-menerus, tapi terjadi dalam waktu-waktu tertentu sepanjang sejarah. Jadi menurut saya, waktu menjelang kedatangan Kristus memang makin dekat. Makin dekat, tentu itu yang harus kita pegang. Tanda-tanda yang mendahuluinya, seperti yang Yesus katakan tadi, perang, konflik, kelaparan, bencana, penyakit, sampar itu, kalau ada itu mengingatkan kita bahwa kita memang makin dekat. Tetapi tidak boleh kemudian kita mulai berspekulasi bahwa dekatnya itu berarti tinggal menghitung berapa lama atau berapa bulan dan seterusnya. Nah, itu bagi saya kita sudah menyimpang jauh dari apa yang seharusnya kita pahami. Jadi tetap konflik bangsa, antar bangsa, peperangan, bencana, atau termasuk pandemi, nah, itu Tuhan mengingatkan kita, siapa kita, dan apa yang kita harapkan dari dunia ini. Jadi kita diminta untuk mengarahkan mata kita kepada apa yang akan datang. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, berjaga-jagalah, walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Nah, jadi itu yang penting. Jadi dua hal yang dibedakan, mengenali tanda-tanda zaman, oke. Tapi mulai menghitung berapa lama, berapa dekat, berapa jauh, itu yang kemudian membuat banyak orang keliru dalam pemahaman mereka. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Baik, ada satu pertanyaan lagi yang muncul di ruang chat dari Jody Jacob, asal Manado. Pertanyaannya, jika memang COVID-19 bukan tanda akhir zaman secara langsung, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak John, bagaimana cara kita menyikapi dan menjelaskan kepada orang-orang yang menganggap COVID-19 adalah tanda akhir zaman? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira itu tadi juga saya sempat singgung, bahwa kita mulai dari apa yang Alkitab katakan, kita berusaha mengertinya, memahaminya, lalu kemudian kita jelaskan kepada orang-orang yang mungkin perlu penjelasan, ya, atau mungkin dalam jemaat kita punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi patokan kita, pegangan kita, bagaimana kita menafsirkan apa yang dinyatakan Alkitab. Walaupun mungkin antara satu dengan yang lain sewaktu-waktu tidak ada kesamaan dalam penafsiran. Itu kita, kalau kita baca tafsiran Matius 24 itu ada sekian banyak penafsir, sama-sama penafsir yang ahli, tapi berbeda pendapat bagaimana tiap-tiap ayat itu harus ditafsirkan dalam kaitan dengan tanda-tanda zaman. Nah, jadi bagi saya, kita menjelaskan kepada mereka yang bertanya bahwa yang penting bagi mereka bukan bahwa ini adalah tanda secara langsung, tapi bagaimana sikap kita
ketika ini kita hadapi, apa yang Tuhan inginkan dari kita. Tentu sikap berjaga-jaga, waspada tetap. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri katakan, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan waktunya. Nah, kemudian menggunakan waktu yang ada sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan tadi Martin Luther juga katakan, dia bisa menolong orang lain kalau memang itu yang bisa dia lakukan. Nah, kita juga, jadi kita bukan hanya mengarahkan mata kita ke atas sambil menunggu kapan waktunya, tapi apa yang kita bisa lakukan, itu kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini. Tapi tetap kita yakin bahwa kita memang makin dekat, itu yang penting, makin dekat dengan penggenapan akhir. Jadi tanpa mengaitkan dengan tanda, kita makin dekat. Nah, itu saja yang saya kira bisa kita jelaskan sebagaimana yang tadi saya sebut Paulus juga menjelaskan dalam Roma 13 tentang hari yang makin mendekat. Baik, terima kasih. Mungkin cukup. Baik. Terima kasih Pak John. Ini ada yang akan bertanya secara langsung. Saya akan persilakan kepada Saudari Ana. Beliau adalah mahasiswi SCTP Adonai. Dipersilakan. Selamat malam Bapak John. Oh, malam. Ya, saya ingin bertanya, adanya penyebaran virus corona ini, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ada orang-orang tertentu yang salah menafsirkan. Jadi saya ingin bertanya, jika ada hamba Tuhan atau ustadz yang menganggap bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman, apakah ada kemungkinan mereka yang agama Islam bisa membawa orang-orang untuk percaya masuk ke agama Islam, atau juga sebaliknya, apakah kita hamba-hamba Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan bisa menginjili dan bisa menarik dari agama yang lain untuk masuk ke agama Kristen? Itu saja pertanyaan saya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Harap ini bisa menjawab. Setiap agama mempunyai pandangan tertentu tentang akhir zaman, saya kira ya. Jadi kembali kepada masing-masing pemahaman bagaimana mereka menafsirkan pandemi ini. Nah, bagi kita orang-orang Kristen atau orang percaya, kita bertitik tolak dari apa yang Alkitab katakan bagi kita. Dan saya kira yang tadi saya sampaikan, pada intinya itu yang Tuhan ingin dari kita. Jadi dalam pandemi ini tentu kesempatan buat setiap orang untuk melihat dirinya di hadapan Tuhan. Tadi sudah disinggung mengenai kerapuhan masing-masing orang berhadapan dengan pandemi ini. Nah, disitulah kesempatan tentu bagi gereja, bagi orang percaya untuk bisa bersaksi. Nah, bagaimana Tuhan bekerja tentu kembali kepada Tuhan bekerja dalam hati orang tersebut. Tapi kesempatan tetap ada, dan bahkan dalam situasi seperti ini Tuhan dapat memberikan kesempatan untuk kita bersaksi dalam cara-cara yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Makanya yang penting kita tentu berdoa bagaimana Tuhan pimpin, bagaimana kita menggunakan situasi untuk tetap bersaksi bagi Tuhan dan berupaya supaya Injil bisa didengar dan ditanggapi oleh banyak orang. Baik, saya kira itu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak John yang telah menjelaskan. Baik, waktu kita masih ada kurang lebih 14 menit ke depan. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya, baik secara langsung maupun via chat. Ada satu pertanyaan juga yang akan disampaikan secara langsung, kembali akan ditanyakan oleh Pak Palguno dari Semarang. Dipersilakan.
Oke, lagi Pak John. Satu Ya, lagi Pak John. malam. Pak John, kalau bicara soal milenial yang kayak milenialisme yang model kayak begini, model yang akhir zaman lalu kemudian mau berakhir bagaimana, itu tampaknya memang di beberapa agama ada pandangan-pandangan seperti ini ya Pak John ya. Maksudnya Islam sendiri juga punya pandangan yang seperti ini yang saya tahu. Lalu kemudian beberapa teolog-teolog mereka juga menyatakan yang seperti ini. Nah, pertanyaannya kemudian menjadi apakah memang apa keunikan dari pandangan kita kalau berkaitan tentang akhir zaman yang seperti ini? Karena kalau mau dikait-kaitkan bisa jadi sama begitu, mirip ya. Lalu apakah keunikan kita kalau bicara soal ini? Apakah ini memang sesuatu yang Alkitab itu bicara konsisten tentang hal begini, Pak? Atau ini adalah sebuah konsep dari orang Israel, konsep waktu ya? Saya nggak tahu itu. Apakah ada konsep waktu sendiri mengenai dalam diri orang Israel berkaitan dengan pengharapan-pengharapan mesianik mereka, berkaitan dengan pengharapan kebangsaan mereka, begitu Pak John. Itu yang pertama Pak John. Yang kedua, mungkin sekalian aja, apakah kalau bicara soal kayak begini kan kadang-kala orang mengkaitkan apakah ada konspirasi di dalamnya, lalu kemudian tidak, begitu. Pandangan Pak John sendiri bagaimana Pak John? Baik, yang pertama, keunikan kita tentu berpusat pada siapa Kristus dan karyanya. Jadi kalau kita bicara akhir zaman, pusatnya juga pada Kristus. Dan itu tidak ada dalam kepercayaan lain. Walaupun dalam kepercayaan atau agama lain ada pandangan tentang akhirat, tentang kiamat, tentang akhir zaman ya. Nah, tapi keunikan kita itu tentang siapa Kristus. Makanya Alkitab sangat jelas bahwa pada akhirnya dia akan datang kembali, menampakkan diri kepada semua orang dan menjadi hakim atas semua orang, dan dia yang akan memerintah. Jadi siapa Kristus itu yang membuat pengakuan kita itu unik. Artinya tidak ada duanya. Tidak ada yang sama di kepercayaan yang lain. Walaupun masalah pengharapan tentang sesuatu yang baru di masa depan itu ada di mana-mana kan, tentang surga walaupun istilahnya mungkin berbeda ya, atau konsep-konsep yang lain berbeda ya. Nah, kita tahu itu semua kalau kita membuat perbandingan antar agama. Nah, tetapi keunikan kita itu tidak ada di kepercayaan yang lain, bahwa Kristus itu yang menjadi pusat. Siapa dia, apa yang akan dia lakukan, bagaimana hubungan manusia dengan dia, yang menentukan nasib manusia dalam kekekalan. Nah, itu yang unik bagi kita, dan itu yang menjadi pengakuan kita. Nah, itu yang pertama saya kira. Konspirasi ya. Yang kedua, saya kira agak sulit juga untuk menjawab ya, karena mungkin apa yang dibilang teori konspirasi bisa diselidiki kan, apakah memang benar ada demikian atau tidak kan, itu kemudian menjadi makanan dari media atau orang-orang yang suka berdebat atau suka berbicara. Tapi mungkin bagi saya, kita lihat saja apa yang terjadi secara nyata, lalu bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap kita orang percaya berdasarkan apa yang kita pahami dari Alkitab, dari firman Tuhan bagi kita. Nah, yang lain-lainnya di luar pemahaman kita, saya kira. Berbahaya kalau kita berusaha mencari tahu, bahkan mengambil kesimpulan, lalu membuat semacam doktrin ya, yang ternyata itu imajinasi kita kan, nah, imajinasi atau karangan kita. Nah, jadi kita selalu harus waspada, batas-batas di mana kita katakan, saya enggak tahu, saya enggak bisa melihat sejauh mana begitu ya, tapi apa yang saya pahami, nah itu yang menjadi pegangan saya. Oke, terima kasih Pak John. Sama-sama. Ya baik, masih ada waktu
Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Boleh, dipersilakan. Pak Agus, apakah Pak Agus Bongga apakah akan bertanya? Oh, bukan, itu Ya. Oh, ini silakan Pak Agus Bongga. Oke, Pak. Saya dari tadi angkat tangan, mungkin apa tadi syaratnya pertanyaan apa ya? Iya, resen. Cuman memang tadi ikonnya itu tepuk tangan tadi, Pak. Apa clap hands. Tapi nggak apa-apa, Pak. Dipersilakan. Oke, iya. Ya. Saya pikir, oh ini berarti yang ini ya. Iya, ya. Ya. Jadi terima kasih pertama buat paparan dari Pak John tentang akhir zaman berkaitan dengan COVID-19. Saya sepakat bahwa COVID-19 atau wabah apapun yang melanda di setiap zaman, setiap abad itu adalah bagian dari penghukuman yang memang konsekuensi dari dosa. Tapi mungkin COVID-19 yang kita hadapi hari ini adalah sesuatu yang berbeda di zaman yang lain. Karena di zaman kita hidup mungkin bisa dipastikan bahwa nubuatan tentang perang antara bangsa, kita sudah melewati perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kita tidak tahu apakah ada perang dunia ketiga. Itu kita tidak tahu. Kemudian satu lagi bahwa di Matius pasal 24 di sana juga disinggung berkaitan dengan akhir zaman ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang pohon ara yang akan bertunas. Ada penafsir yang sering mengaitkan pohon ara dengan bangsa Israel. Nah, bagaimana Pak John melihat bahwa pas di zaman kita hidup, virus wabah COVID-19 ini sangat berdekatan dengan peristiwa mungkin yang paling dekat kita ingat adalah tahun 2018, Israel atau Amerika khususnya pertama kali mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan itu sudah dinantikan selama 3.000 tahun, baru itu terjadi di 3.000 tahun kemudian. Kemudian Israel juga mengalami kemerdekaan di zaman abad kita hidup, tahun 49 kalau nggak salah ya. Jadi apakah Pak John setuju kalau pohon ara itu tunas, pohon ara yang bertunas itu berkaitan dengan nubuatan tentang Israel? Ya, baik. Baik. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Baik, Pak. yang pertama pohon ara dulu itu kalau kita lihat di konteksnya di kitab Injil, fokusnya pada Israel juga, tapi pada masa Kristus. Karena sebagaimana kita baca, Yesus datang sebagai Mesias, mereka menolak. Nah, jadi mereka menolak, kemudian pada akhirnya mereka menyalibkan dia. Nah, jadi pohon ara itu melambangkan apa yang seharusnya diharapkan oleh Sang Mesias tidak terjadi. Kan yang seharusnya mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Kan itu sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Tapi mayoritas menolak dia pada waktu itu. Itu sebabnya kita baca Yesus menangisi Yerusalem. Nah, kemudian dia bernubuat di dalam Matius 24 bahwa pada satu waktu nanti mereka akan menerima hukuman, di mana Yerusalem sendiri akan dihancurkan, di dalamnya bait Allah juga yang megah itu akan dihancurkan. Nah, itu dilambangkan oleh pohon ara yang kemudian diharapkan berbuah, ternyata tidak berbuah. Jadi konteksnya pada masa itu. Nah, jadi sekali lagi konteks pohon ara itu berkaitan dengan respons orang-orang Israel pada masa Yesus sendiri. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir ini memang betul, saya kira memang
apa yang kita lihat di abad-abad terakhir ini, mungkin abad lalu ya, 20 munculnya negara Israel, atau pada masa kini di mana Yerusalem diakui ya secara penuh, kedubes Amerika dipindahkan, nah itu semua kemudian dilihat sebagai hal-hal baru yang bisa dijadikan tanda-tanda tertentu. Nah, menurut saya boleh saja asal kita tidak menjadi dogmatis atau tidak menyimpang dari apa yang kita seharusnya pahami. Nah, jadi misalnya pendirian negara Israel di tahun 48, 1948, kemudian yang terakhir pengakuan atas Yerusalem, ya, dan mungkin ada yang lain-lain. Kita serahkan pada bagaimana Tuhan bekerja. Nah, yang jelas memang secara rohani rencana Allah bagi Israel itu belum selesai tentu. Roma pasal 9 sampai 11. Karena Paulus katakan pada satu waktu nanti akan ada pertobatan, perpalingan kepada Kristus. Nah, itu satu mujizat besar. Kalau itu terjadi, itu memang tanda yang Paulus katakan bahwa pada akhirnya bahwa akhir itu akan segera tiba, yaitu perpalingan orang-orang Israel dalam jumlah besar kepada Yesus sebagai Mesias. Jadi yang perlu kita lihat itu yang bagaimana secara rohani. Nah, tentu ada kaitan mungkin dengan Yerusalem, ada yang mengaitkan dengan nanti pembangunan Bait Allah yang ketiga, ya. Nah, tapi bagi saya bukan itu yang penting. Yang penting itu apa yang kita baca jelas bahwa Allah masih punya rencana bagi Israel, dan kalau mereka berpaling kepada Kristus, itu tanda Paulus katakan kemudian akhir itu akan segera tiba. Cuma tetap kita tidak boleh membuat perhitungan, ya. Oh, karena Yerusalem sudah diakui, berarti kita bisa hitung berapa lama. Nah, saya kira tidak demikian juga. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak John. Jawaban atas pertanyaan dari Bapak Agus tadi merupakan pertanyaan yang terakhir. Dengan demikian sesi tanya jawab ditutup pada saat ini. Dan terima kasih Pak John untuk setiap pemaparan materinya. Saya secara pribadi juga sangat diberkati. Diingatkan kembali bahwa yang paling penting memang bukan permasalahan apakah coronavirus itu sebagai tanda akhir zaman, tapi bagaimana kita sebagai orang percaya dapat terus memperhatikan saudara-saudara kita, ya, yang pada saat ini sedang kesusahan karena COVID-19 ini. Terima kasih Pak John. Dipersilakan kepada Pak John jika ada 1-2 kalimat untuk closing statement. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih juga untuk seminar ini, untuk panitia yang telah mempersiapkan, juga semua teman-teman yang mendaftar, untuk Bapak Ibu yang telah memberi pertanyaan, dan saya kira kita semua terus belajar dalam hal ini. Jadi pandemi coronavirus ini mengingatkan kita fokus kehidupan kita yang sebenarnya. Nah, saya kira itu juga kiranya menjadi bekal bagi Bapak Ibu semua, teman-teman yang sedang melayani Tuhan. Dan kiranya Tuhan memakai Bapak Ibu semua, teman-teman dimanapun, pelayanan manapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih telah memaparkan materi dan menjadi narasumber pada malam hari ini. Dan kiranya di kemudian hari kita masih bisa dapat melayani bersama. Pak John juga boleh menjadi narasumber di kesempatan yang lain. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam penutup. Ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama, kita masih akan melaksanakan seri Zoominar berikutnya yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 3 Juli. Hari Jumat tanggal 3 Juli dengan tema Pandemi dan Spiritualitas Perjanjian Lama yang akan disampaikan oleh Bapak Nathan Frederick Masela,
yang merupakan ketua atau rektor dari STT Providensia Adonai. Ya, ini nampak di layar. Beliau adalah ketua dari STT Providensia Adonai. Baik, yang kedua, agak spesial memang yang kedua ini, dan mungkin agak personal, tapi kita boleh mendukung bersama kerja keras panitia secara khusus yang hari ini berulang tahun. Kami juga ingin memberikan surprise kepada Pak Marex, ya MTH, yang juga merupakan bagian dari tim ini. Ya, selamat ulang tahun Pak Marex. Pak Marex boleh merespon sebentar? Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Oke, itu ada share screen baru muncul. Baik. Ya. Dan bersyukur juga, nanti kita doakan ya Pak Marex. Bersyukur juga untuk tim hari ini yang juga telah bekerja bersama-sama sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Ya, selanjutnya kita akan foto bersama. Nanti akan dipandu oleh Ibu Ingrid Resmong. Dipersilahkan Ibu Ingrid untuk foto bersama. Jadi Bapak Ibu boleh dipersilakan videonya diaktifkan. Dan ini karena ada beberapa halaman, jangan buru-buru untuk mematikan gambar atau video. Silakan Bu Ingrid. Ya, boleh di stop share screen. Sebentar, kita menunggu stop share screen. Oke. Sebentar. Masih share screen ini. Ya, oke, baik. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, mari untuk foto bersama. Silakan wajah Anda didekatkan ke dekat kamera. Pastikan jangan setengah mata atau setengah wajah. Pastikan semuanya masuk supaya bisa diabadikan. Siapa tahu ini adalah foto kita pertama dan terakhir bersama. Maksudnya karena habis ini mungkin kita nggak akan bersama lagi kan di channel yang sama begitu ya. Oke, siap ya. Ada 3 halaman yang akan saya screenshot. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, tetap pertahankan senyum Anda. 1, 2, 3. Sekali lagi, pertahankan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ingrid yang telah membantu dalam foto bersama. Kita akan masuk dalam doa penutup, sekaligus tadi sudah di-mention, turut mendoakan juga Pak Marex yang berulang tahun, dan doa berkat juga akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James Kadowangko. Dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, mari kita akan tutup acara seminar teologi kita malam hari ini dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih anugerah yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini, karena Engkau sudah memakai hamba-Mu, Pendeta John Manuwayan, untuk memberikan pencerahan kepada kami semua berkaitan dengan masa-masa yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah dalam anugerah Allah Bapa di sorga, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, menolong kami untuk lebih memahami lagi apa bagian yang dijelaskan kepada kami. Kami bersyukur atasnya. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa karena hamba-Mu bagian dari tim panitia kami bersyukur hari ini penginjil Marex Yosef Engkau anugerahkan 1 tahun usia. Kami bersyukur atasnya, Tuhan memberkati bersama dengan istri, penginjil Kasiria juga Engkau berkati, dan juga anaknya juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami yakin dan percaya Engkau yang mengatur ini semua, bahkan segala situasi yang kami hadapi saat ini juga Engkau yang mengaturnya, dan kami Engkau berikan kemampuan untuk hidup
menjalaninya sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk bagian-bagian berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, dan juga mengucap syukur untuk malam hari ini. Berkati semua partisipan yang sudah turut mengambil bagian di dalam kegiatan seminar ini. Engkau menyertai mereka dalam bentuk pelayanan apapun mereka lakukan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau berkati. Kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu acara kita malam hari ini. Sampai jumpa dalam Zuminar selanjutnya. Silakan bagi kita yang masih ingin tetap dalam ruangan ini, kami bersekutu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih. Sama, Tuhan berkati. Terima kasih semua. Terima kasih Pak John dan Bu Meli. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati semua. Terima kasih Pak John, Bu Meli. Terima kasih Pak John. Keluarga Terima kasih Pak John. Sehat semua. Materinya luar biasa. Terima Berkati. Terima kasih panitia. Bapak Jes, Mama Lita, terima kasih. Bapak Nata. 1, 2, 3. Terima kasih. Tolong gerombolan ribut-ribut itu tolong ya, sudah makan belum? Tolong TK Bougainville, ya TK Bougainville jangan rame ya, TK Bougainville. Oh. Era, thank you. Halo Karina. Sama. Oh. Halo. Queen. Halo. Siapa lagi? Bu Erwin juga ya. Kita Bu Erwin. Yang punya cerita. Terima kasih ya Pak John. Selamat ulang tahun pernikahan. Siapa punya citra? Terima kasih. Salam buat Ibu. Terima kasih Ya. Pak Kera. Mari Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu silakan membubarkan diri masing-masing sebelum saya remove ya. Oke. Sampai ketemu di seminar berikutnya. Sampai ketemu di seminar berikutnya ya. Tony Chandra dari Kendari, thank you sudah hadir Pak Tony. Terima kasih. Asri ada ya. Panitia. Dari Ya, Mamuju juga, dari Mamasa ada hadir. Terima kasih. Dari Bandung. Ya, sampai ketemu. Thank you Pak Tony Chandra sudah bergabung. Heri, Pak Pendeta Heri. Ya, salam Bapak. Salam. Oh ya, Heri ya. Pak John, Ibu Meli, salam. Oh, salam. Itu Pendeta Heri Sogo dia betul itu ya. Masa pertumbuhan Pak, masa pertumbuhan. Tolong jangan body shaming. Dilarang body shaming ya. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi seminar berikut. Tuhan memberkati. Pak John, terima kasih. Bapak-bapak, Jonathan, dan semua Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Dadah Leo. Habis ini kami nyerbu ke rumah ya. Pak Asri. Habis ini tolong siapkan RW ya di rumah Papa Leo ya. Kita mau serbu ke sana ya. Oke. Oke, baik.